Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Trisna Warman, MKes, SP KKLP, Sub SP FOMC. Dinas Pendidikan Bapak Suyoto SEMM, Badan Pembina Harian Universitas Aisyah Palembang Bapak Dr. Haryadi MPD, Rektor Universitas Aisyah Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Universitas Aisyah Palembang Bapak Ari Yulianto SEMM. Yang kami hormati Ketua Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang Bapak Muhlisin AMD Perkes SKM Biomed, Bunda Mary Rosita SKM Mkes selaku Sekretaris Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang, dan yang dinanti-nantikan penyegaran rohaninya Bapak Erlan Agus Rijaya, MPDI, LPB AIK, Ibu Jumaiti SSI, seluruh dosen D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang, para tamu undangan, serta kakak-kakak dan teman-teman seperjuangan sekalian. Tentunya, kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya donatur dan para sponsor, yaitu Hot Wheels Cabang Pelaju, Keripik Mumbai Cozy, Eli Jati Mandiri, Graha Bandara Insani, Sabrina Gallery, Pia Puji, Snake Bunda Tia, Inaya Collection, dan Pepe Dinosaur. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan donatur dan sponsor pada acara kita hari ini. Susunan acara Gebiar Lentera Ramadan 1446 Hijriah buka bersama Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang Senin 24 Maret 2025 dengan tema Membangun Ketakwaan dan Merajut Kemanusiaan. Untuk memulai acara dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Aulia Muhammad Abu Bakar dan sari tilawah oleh Saudari Marca Windy Dwi Putri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah. Hadirin dimohon berdiri. Mars Muhammadiyah.
Aisyah. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, laporan Gebiar Lentera Ramadan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Himpunan Mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang kepada yang terhormat Kak Anggun Marlina. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Trisna Warman, MKes SPKKLP, Sub FOMC selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat BPH Universitas Aisyah Palembang, Bapak Haryadi MPD. Yang terhormat Rektor Universitas Aisyah Palembang, Bapak Khairin SKM MKes, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Universitas Aisyah Palembang, Bapak Ari Yulianto SEMM. Yang kami hormati Ketua Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang, Bapak Mukhlisina MD Perkes SKMM Biomed, Bunda Mary Rosita SKM MKes selaku Sekretaris Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang. Dan yang dinanti-nantikan penyegaran rohaninya Bapak Erlan Agus Rijaya MPDI, seluruh dosen D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang, para tamu undangan, serta kakak-kakak dan teman-teman seperjuangan sekalian. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kebersamaan kita dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kita dapat menjadi umat yang lebih baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh semesta alam, mulai dari hal kecil hingga sesuatu yang sangat besar. Salawat dan salam juga kita panjatkan
pada junjungan kita uswatun hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman penuh pencerahan dan keberkahan hingga dirasakan pengikutnya hingga hari kiamat. Dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kesadaran dan ketakwaan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjadi hambanya yang lebih baik. Kegiatan Gebiar Lentera Ramadan 1446 Hijriah merupakan salah satu program besar dari Himpunan Mahasiswa Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang, di mana kegiatan ini telah menjadi agenda kerja Divisi Rohis periode 2024-2025 dan rapat pemantapan kegiatan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2025. Kegiatan Gebiar Lentera Ramadan merupakan kegiatan yang bisa dibilang memiliki masa kerja yang cukup panjang, kurang lebih selama 1 bulan lebih, dan belum terhitung dengan masa persiapannya. Dan alhamdulillah, rangkaian kegiatan demi kegiatan dapat kami laksanakan walau masih banyak ketidaksempurnaan dalam kegiatan ini. Adapun tujuan HMPS Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan melakukan kegiatan Gebiar Lentera Ramadan 1446 Hijriah ini adalah: yang pertama, untuk meningkatkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, membantu meringankan beban saudara-saudara kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempererat ukhuwah dan kebersamaan di bulan Ramadan. Dengan izin Allah, kegiatan demi kegiatan alhamdulillah telah terlaksana dengan lancar. Di antara kegiatannya adalah yang pertama, pembagian takjil di Panti Asuhan Cinta Kasih dan sekitar KM 9 Pengadilan Tinggi pada tanggal 5 Maret 2025. Yang kedua, pembagian sembako di Jalan Demang Lebar Daun pada tanggal 7 Maret 2025. Yang ketiga, pembagian takjil di Simpang Bandara pada tanggal 10 Maret 2025. Yang keempat, pembukaan stand takjil gratis di depan kampus Universitas Aisyah Palembang pada tanggal 14 Maret 2025. Yang kelima, pembagian iftar dan bingkisan di 7 Ulu Kertapati pada tanggal 21 Maret 2025. Yang keenam, pembagian iftar, baju lebaran, serta bingkisan THR di Simpang Polda pada tanggal 22 Maret 2025. Dan yang terakhir, pembagian iftar, baju lebaran, serta bingkisan THR di Panti Asuhan Ya Umi pada tanggal 22 Maret tahun 2025. Adapun sumber dana kegiatan Gebiar Lentera Ramadan 1446 Hijriah, Himpunan Mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang diperoleh dari sedekah subuh mahasiswa Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang. Para donatur, dosen, orang tua mahasiswa, serta sponsor-sponsor antara lain Hot Ways Cabang Pelaju, Kripik Kozi, Eli Jati Mandiri, Graha Bandara Insani, Sabrina Galeri, Pia Fuji, Snack Bunda Tia, Inayah Collection, dan Pempek Dinason. Adapun susunan kepanitiaan kegiatan terlampir, penyelenggaraan kegiatan Gebiar Ramadan 1446 Hijriah dengan mengusung tema membangun ketakwaan dan merajut kebersamaan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah diharapkan terus berlanjut sehingga menjadi pola pembiasaan dalam bersedekah dan peduli akan sesama. Kegiatan Gebiar Lentera Ramadan 1446 Hijriah bismillah berjalan lancar. Walau berbagai hambatan dan kondisi yang ada, semoga menjadi pelajaran untuk kegiatan yang akan datang agar bisa berjalan lebih baik lagi. Segenap kepanitiaan Gebiar Lentera Ramadan 1446 Hijriah HMPS D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang mengucapkan jazakumullah khairan
kepada segenap muhsinin, baik harta ataupun tenaga untuk lancarnya kegiatan Gebyar Lentera Ramadan 1446 Hijriah, terutama pada Universitas Aisyah Palembang, para sponsor adil dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala amal kebaikan dan menjadi ladang pahala di akhirat nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Anggun Morlina. Selanjutnya, kata sambutan dari Wakil Rektor 2 Universitas Aisyah Palembang yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang kepada Bapak Muhlisin AMD Perkes SKM Biomed, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Trisna Warman, MKes SP KKLP Subs FOMC. Yang kami hormati Ketua BPH Universitas Aisyah Palembang Bapak Dr. Haryadi MPD. Yang kami hormati guru kita, Ustadz kita Bapak Erland Agus Srijaya MPDI. Yang kami hormati Sekretaris Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang Bunda Mary SKM MKes. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang yang hari ini alhamdulillah berkesempatan hadir, Bapak Dr. Pangestu Widodo Mars, Bapak Henry AMD Perkes SKM MKes, Ibu Arfa, alhamdulillah Ibu Arpa Eskom Mkom Ibu ya. Alhamdulillah berkesempatan hadir. Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan ada dari Dinas Pendidikan, Bapak alhamdulillah kami ucapkan selamat datang. Dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa kami yang dihimpun oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang dengan menuju tema membangun ketakwaan dan merajut kemanusiaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kegiatan positif seperti ini bisa terus dikembangkan, dievaluasi, dan insya Allah mudah-mudahan jika semangat semua mahasiswa-mahasiswi kita, insya Allah akan menebar kebaikan untuk kita dan sesama manusia. Amin. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami mewakili Bapak Rektor Universitas Aisyah Palembang yang hari ini berhalangan hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam kegiatan kami ini banyak kekeliruan, kekurangan, mungkin dari penempatan, penyambutan, hingga penjamuan nanti kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan sekalian. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Untuk itu,
Sekali lagi kami dari Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang menghaturkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas seluruh amal kebaikan Bapak dan Ibu juga mahasiswa-mahasiswa sekalian. Dan tidak lupa kami mewakili segenap seluruh sivitas akademika Universitas Aisyah Palembang mengucapkan permohonan maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal kebaikan kita selama bulan suci Ramadan dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita sambutan dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Kami akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukhlis. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Badan Pembina Harian Universitas Aisyah Palembang sekaligus membuka acara kita pada hari ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haryadi MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sungguh yang kami hormati Bapak Suyoto dari Dinas Pendidikan, kebetulan sebagai Kepala Seksi Uji Kompetensi. Alhamdulillah Pak, terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati Al-Ustaz Agus Srijaya, Erlan Agus Srijaya, Magister Pendidikan yang mukhlisin, didamping oleh Bunda Mary Rosita selaku sekretaris, dan Bapak Ibu dosen Universitas Aisyah Palembang. Dan yang kami banggakan, kami muliakan, kami sanjung dengan rasa hormat ini mahasiswa manajemen D4 D4 manajemen politika Universitas Aisyah Palembang. Ini luar biasa, boleh kasih ucapan. Seluruh panitia ya, dan anak-anak kami yang dari panti asuhan membersamai kami. Pertama dan utama kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT dalam hadir dalam rangka kebiar lentara Ramadan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, himpunan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa MIKES Universitas Aisyah Palembang. Selawat teriring salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insyaallah pada pengikutnya yang selalu istiqomah. Ibu yang kami hormati, boleh dimulai dengan pantun. Bang mencari pempek, pulangnya bawa kembelang ikan. Mahasiswa MIKES Unisah memang cakep, buka bersama tambah keakraban. Boleh satu lagi? Sungai Musi airnya tenang, Cakep. di tepi sungai ada perahu. Cakep. Semoga MIKES selalu dikenang, silaturahmi terjaga selalu. Jadi yang pertama dan utama, kami selaku BPH mengapresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih khususnya pada
ketua prodi, sekretaris prodi, dosen-dosen, dan terkhusus pada mahasiswanya ini. Luar biasa, tadi sudah disampaikan kegiatannya, malah bisa melampaui universitas ini. Prodi ya, ini luar biasa tadi, membagi takjil, sesuailah dengan membangun ketakwaan. Ketakwaan sudah dibuktikan dengan rasa kepedulian, ini yang penting. Kepedulian tadi luar biasa, saya sampai merinding sebenarnya. Mahasiswa turun langsung subuh-subuh, kadang maghrib ya. Perempuan lagi ya, banyak perempuan. Ini kan apa, kepedulian yang sangat tinggi. Nah ini tumbuh ini sudah masuk unsur ketakwaan tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu salah satunya ciri takwa. Membagikan sebagian, memberikan sebagian harta kita. Tadi mahasiswa infak subuh, orang tuanya ikut pula. Ini subhanallah, itu berkah itu. Jadi jangan takut hilang harta kita diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan berlipat-lipat datangnya. Jadi jangan takut berinfak. Allah sudah berjanji. Bahkan di surat Ali Imran itu jelas, waktu sempit pun kita dianjurkan berinfak, bersedekah. Waktu sempit, apalagi lapang. Itulah ciri-ciri takwa tadi. Kemudian merajut kemanusiaan, ini luar biasa. Kepedulian tadi, ta'awun, saling peduli dengan orang lain. Ini luar biasa. Makanya saya mengapresiasi selaku BPH, lanjutkan kegiatan ini. Terima kasih ketua prodi, sekretaris, dosen-dosen yang sudah membina mahasiswa ini. Dan yang saya masih sulit saya bayangkan tadi, yang mahasiswa terjun ke lapangan langsung tadi, itu luar biasa itu. Teruskan itu kepedulian Anda itu, karena ini akan dirasakan terus. Ini kan jejak digital. Baru mahasiswa semester berapa nih? 2 ya, 2 ke 4 ya. Itu selalu tumbuh. Insya Allah akan diberkahi Allah SWT. Lanjutkan. Ya, bagaimanapun studinya jangan lupa juga, ya. Jangan kita sibuk membantu orang lain, sementara tugas pokok kita ketinggalan. Jangan. IPK. Nah nanti Bapak itu uji kompetensi tadi, jangan lupa ada uji kompetensi. Kita sibuk membantu orang lain, kita ketinggalan, jangan sampai. Oleh karena harus seimbang. Belajar tetap ditingkatkan, kepedulian tetap. Tapi biasanya orang yang peduli pada orang lain dimudahkan semuanya urusannya. Dimudahkan semua, belajar dimudahkan, biaya-biaya dimudahkan, itu biaya. Maka jangan takut berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linas. Bahwa orang yang baik itu, kata Rasulullah, ada orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini subhanallah. Oleh karena itu lanjutkan, kami dukung terus. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, karena Allah akan menjaga Anda semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena nanti ada tausiah oleh ustaz kita. Mudah-mudahan menjadi spirit kita, semangat kita, bahwa universitas ini baru lahir tanggal 10 Januari. Pak Suyanto ini baru lahir 10 Januari yang lalu, baru lahir. Tapi prodi ini sudah lahir sebelumnya. Nah, tapi alhamdulillah ini, tapi kegiatan yang luar biasa, karena bukan hanya tahun ini saja, tahun lalu juga diadakan juga. Tapi ini tadi, ini kalau tidak punya kepiawaian lobby, tidak mungkin bisa cari sponsor seperti ini. Itu pun ada kepercayaan. Kalau orang tidak percaya, tidak mungkin ada diberikan dana untuk mengatur itu. Nah, oleh karena itu amanah itu tolong jaga. Amanah itu dijaga. Berikan betul-betul yang berhak. Insya Allah amal jariah ini tumbuh terus. Itu yang mudah-mudahan apa yang dilakukan ini semua akan menjadi pahala kita semua, khususnya pada mahasiswa tadi. Mungkin sebagai penutup saya pantun lagi boleh? Jalan-jalan ke Benteng Kuto Besar. Cakep. Jangan lupa beli songket Palembang. Cakep. Semoga Prodi Mikes makin berjaya, kenangan indah selalu terbayang. Tadi juga
Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka gebiar lentera Ramadan tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi dan buka bersama Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang dengan tema membangun ketakwaan dan merajut kemanusiaan secara resmi dibuka. Nasrun minallah wa barakatuh qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryadi. Selanjutnya, siraman rohani dari Bapak Erlan Agus Rijaya MPDI. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Yang kami muliakan, yang mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Trisna Warman, ya. Bapak Dr. Trisna Warman. Mohon maaf. Yang kami muliakan BPH Universitas Aisyah Palembang, Bapak Haryadi, Bapak Dr. Haryadi MPD. Yang kami muliakan Rektor Universitas Aisyah Palembang yang diwakili oleh Pak Presiden sebagai Kaprodi. Kemudian yang kami muliakan Wakil Rektor 2 Universitas Aisyah Palembang, Bapak Arjulanto, ada? Belum hadir. Yang kami muliakan Bunda Mary Rosita, Sekretaris Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah, para dosen pengajar, calon pemimpin bangsa, kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah, mahasiswa-mahasiswi Prodi D4 Mikas Universitas Aisyah Palembang. Semoga Allah merahmati kita semua. Sudah saya sebut semua, ya? Ada yang terlewat? Mohon maaf, nanti gara-gara puasa nih lewat. Oh ya, yang kami sayangi anak-anak kami dari panti asuhan, ya. Izinkan saya di sini dalam waktu berapa menit ini, ya, dalam keadaan sedang menantikan menghirup cukoh. Ya, kalau jadwal di HP saya berbuka pukul 18:15, benar ya? Iya. Agak lama ini. Iya. Ya, insya Allah 10 menit sebelum berbuka saya akhiri, ya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua, apa yang sudah kita lakukan, kemudian tema yang kita usung, membangun ketakwaan dan merajut kemanusiaan dalam rangka gebiar lentera Ramadan
46 Hijriah ini, mari kita luruskan niat kita. Adalah sebuah hadis yang luar biasa, yang ini mengandung motivasi yang tinggi sekali, dan ini memberikan parameter standar diterimanya sebuah amalan itu. Apa itu? Niat. Ya, niat. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niat. Bahasa Inggrisnya apa? Niat. Ada nggak? Intention. Ya. Intention. Jadi every deed depends upon intention. Jadi setiap supaya diterima niat yang baiknya. Ya. Kalau ada niat buruk karena diluluskan tak jadi kan? Itu ya. Ini penting sekali. Karena betapa banyak dari kita termasuk yang ngomong ini dilencengkan oleh setan. Dilencengkan oleh setan. Jadi saya mengingatkan ini tausiahnya untuk saya pribadi juga ya. Kita sudah paham sebuah ayat dalam nyata. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budus syaitan. Allah telah menyebutkan, apakah kalian lupa dengan perjanjian antara kita bahwasanya ya, janganlah kamu mengikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Selamat datang, Rudi. Ya, silakan. Ini operator kita nih, ahli IT kita. Ya, lanjutkan ya. Ini sering lupa kita. Padahal musuh yang nyata ini tidak tidur. Ini penting. Setan tidak tidur. Dan usahanya secepat denyut nadi. Dalam hadis Bukhari, dalam bab itikaf, kata Nabi, setan itu masuk menggoda kita seiring denyut nadi. Apa kerjanya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu pekerjaan setan. Setiap dek itu berapa, tergantung dari kecepatan nadi ya. Semakin cepat juga dia. Artinya cepat sekali. Setan itu membisikkan yuwaswisu fi sudurin. Apa yang dibisikkannya? Semua perkara yang menuju dosa, semua perkara yang melanggar aturan Allah, termasuk niat kita diselewengkan. Ya. Ada fenomena yang membuat bangsa kita menjadi malu. Tahun 2015, seorang ulama besar, guru besar di Universitas Islam Madinah memberikan sebuah peringatan, tersebut kata Indonesia. Apa itu? Dia mengingatkan tentang bahayanya syirik kecil yang bernama riya. Niatnya untuk menunjukkan bahwa dia memang beribadah di Madinah dan di Mekah. Ini jemaah haji dan umrah.
Syekh ini mungkin waktu itu dia jadi imam, jadi khotib. Saya rasa karena ngomong begini, ketika khutbah Jumat saya lihat disebut jamaah Indonesia, ada Indonesianya, terdengar jelas. Mengambil HP-nya, membelakangi khotib, selfie. Apa kata beliau? Ini riak, ingin menunjukkan kepada yang dikirimnya fotonya itu, nih, saya sedang menghadiri sholat Jumat di Masjid Nabawi. Niatnya bagus apa tidak? Mungkin tidak sengaja, mungkin ya. Cuma tidak sengaja, inilah pekerjaan setan itu. Kalau bahasa muda kita iseng ya mas, iseng. Ya, karena waktu agak panjang dikit, saya cerita sedikit ya. Boleh cerita ya? Apa ibu sekalian, ada cerita yang terkenal tentang iseng, ya. Sebuah kampung memahami bahwa kampung mereka punya rumput yang banyak secara alami. Maka mereka menginginkan agar kampung itu bisa menernakkan domba, kambing. Maka mereka sokongan mencari bibit kambing yang bagus, dapat. Akhirnya mereka sepakat, ayo siapa yang mau silakan. Akhirnya berkembang, lama-lama mereka keteteran. Gimana? Sedangkan mereka aslinya petani, ya, ada berkebun. Akhirnya mereka sepakat, sudah kita kumpulkan semua hewan kita yang banyak itu, kita cari anak muda yang bisa menggembalakan kambing. Nah, berjalanlah. Ya, seiring waktu bagus anak tadi. Wah, berkembang terus, berkembang. Makin banyak. Nah, anak tadi, ya mungkin karena ya namanya bisikan setan. Suatu saat iseng. Ya, iseng dia. Dia melihat di pemandangan yang jauh, ada yang sedang berkebun, ada yang sedang bersawah, sedang istirahat siang. Ya, iseng karena dia bosan mungkin, bisikan setan tadi. Akhirnya berteriak, tolong! Harimau makan kambing. Oke, wah berlari semua. Kambing kita habis dimakan oleh harimau. Bergegas mereka menuju sumber suara. Pas dilihat sudah berkumpul, tertawa nanti. Apa kan istilah sekarang? Prank. Nah. Wah, kesel. Kamu ini main-main. Sudah. Begitulah ceritanya selesai di hari itu. Beberapa hari kemudian disam lagi. Tolong yang ini ternyata berkali-kali tolong. Main ke. Apa yang terjadi? Orang tidak ada yang menolong. Ketika mereka sore hari mau pulang, kemana kambing kita? Belum pulang-pulang. Dicari anak, ternyata anak tadi, pemuda yang jaga tadi, sudah tubuhnya dirobek-robek oleh harimau. Ada ceritanya ini ulama yang bercerita. Maka hati-hati, jangan ada iseng. Itu bisikan setan. Ya, yang bagusnya anak tadi bosan udah. Ya, kalau dia zaman sekarang buka HP kan. Ya, kalau dia mau lebih bagus lagi di bulan Ramadan, buka Quran. Ya, saya betul-betul kagum ya, Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anakku. Beberapa pemandangan ketika kami membimbing jemaah umroh, saya lihat ada beberapa petugas kebersihan Masjid Nabawi dan Masjid Haram sama ya, di Mekah Madinah sama. Di waktu setelah istirahat mereka buka Al-Quran. Ini luar biasa. Ini perlu dicontoh. Jadi mereka ada seperti kita ngobrol-ngobrol apa itu, ketawa-ketawa, hampir tidak saya lihat seperti itu.
Hanya sedikit saja, cuma tidak terlalu banyak ngangkat seperti kita wong Palembang apa? Ada istilahnya begesah. Ya, wong Palembang itu ada begesah. Ya. Mungkin yang dari Solo mungkin Mas tidak ada itu ya, di Jawa yang begesah itu. Tahu begesah tau Mas ya? Kumpul-kumpul nanti ketawa-ketawa sampai larut malam gitu ya. Memang nanti ada makanan ada itu biasa kan? Nah itu ya, itu begesah. Nah jadi pertama mari kita luruskan niat kita. Anak-anakku yang dalam himpunan mahasiswa, apa niat kamu? Ya, apa sekedar kata Pak Heri tadi, ya menunjukkan ada gerakan, ada kegiatan saja. Tapi kata Pak Heri tadi apa? Jangan lupa studi, ya kan? Nah, apalagi pelajaran-pelajaran, ya. Ya. Pak Heri sengaja memperbanyak tugas-tugas daring gitu, untuk melihat sungguh apa tidak kalian, gitu ya. Nah, ini untuk anak-anakku sekalian. Ada nasihat dari Nabi SAW tentang niat ini. Apa niat ini? Untuk anak-anak muda, niatkan setiap waktu kalian jadikan yang bermanfaat. Tadi sudah disebut oleh Pak Heri, itu umum ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis Abu Daud dan lain-lain. Itu umum. Tapi kalau untuk pemuda, apa kata Nabi SAW dalam hadis Muslim? Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah kalian wahai anak muda kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Ini. Jadi anak-anak muda oleh Rasulullah lebih disemangati lagi. Apa kata Nabi selanjutnya? Fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Nah, apa maksud Nabi di sini? Nabi langsung menyandarkan kalau kalian sungguh-sungguh ternyata gelpek, aduh, halangan susah, gelpek, halangan besar. Fasta'in billah kata Nabi. Minta tolong kepada Allah. Maka jangan lupa sholat. Ya, jangan lupa sholat. Dalam 2 ayat dalam Al-Quran, salah satu dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan perantaraan kesabaran dan sholat. Masuk ini materi saya tentang puasa. Kata para ulama, ayat ini ada 2 ibadah yang harus kita rutinkan. Apa? Pertama sholat, kedua puasa. Memang tidak disebut dalam ayat ini bisaumi, dengan puasa. Minta tolong kepada Allah dengan puasa dan sholat. Memang tidak disebutkan. Kenapa? Karena sejatinya puasa itu menggalang, memupuk, meningkatkan kesabaran. Masih ini paham ya? Banyak ulama-ulama terdahulu menyebutkan semua bentuk kesabaran ada pada waktu ibadah puasa Ramadan dan puasa yang lain, puasa sunnah. Nah, ada satu keunggulan umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain, yang itu tidak bisa dimiliki. Nabi sendiri menyebutkan itu. Ada satu keajaiban umat Islam yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Ada yang tahu? Nabi menyebutkan ajabat lil amri mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Kulluhum, semuanya khair, semuanya baik, kata Nabi. Ada yang tahu? Nih, luar biasa. Ini ahli psikologi kalau membahasnya luar biasa hadis ini. Kata Nabi SAW, iza asabat syarra syakar. Orang beriman ini kalau dia dikaruniai dengan nikmat, anugerah, ya, keutamaan, rezeki dan lain-lain yang berupa nikmat dari Allah, kurang dari Allah, syakar, dia bersyukur. Bersyukur. Apa bentuk bersyukurnya? Tidak ada cara lain. Bersyukur kita adalah
ikuti ketaatan kepada Allah. Kemudian kata Nabi yang membuat kagum apa? Iza asobathu darra sabar. Jika mereka itu ditimpa dengan musibah, mereka bersabar. Kullu brin khair, seluruh perkara yang baik, ajabathum, betul-betul menakjubkan perkara beriman. Nih, Nabi menyebut. Nah, orang ahli psikologi, ilmu kejiwaan, ternyata setelah mengkaji tentang kesabaran ini ketemu di mana kesabaran dalam Islam ada 3. Sabar dalam Islam ada 3. Tiga-tiganya kalau kita bentuk dalam diri kita akan menuju kepada predikat takwa. Sabar pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita sabar sholat. Bagaimanapun keadaan tetap sholat. Ingat itu ya. Anak tahu. Ada pertanyaan ya. Karomah Bunda Maryam, atau Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Kemudian karomahnya Sarah, istri Nabi Ibrahim. Kira-kira terjadi di zaman dulu saja atau sekarang dan akan datang bisa terjadi? Bisa jawab? Bisa jawab? Ya, mungkin anda tahu karomahnya ya. Kita sebut satu karomah saja. Karomah istri Nabi Ibrahim bernama Sarah. Suatu hari Nabi Ibrahim mengajak Sarah berdakwah sebuah kota negeri yang belum pernah mereka masuk. Baru masuk perbatasan, datang beberapa pasukan perbatasan. Langsung bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Bapak, kamu mau kemana? Kami masuk ke sini." "Pak, kalau Bapak mau merelakan istri Bapak diambil oleh raja, silakan. Karena raja kami tidak bisa melihat wanita cantik sedikit pun. Istri orang pun diambilnya, suami dibunuhnya." Kata Nabi Ibrahim, "Ya, saya mengerti." Perjalanan mereka, karena tugas memang perintah Allah berdakwah. Jalan, benar, datang raja dengan pasukan. Langsung raja turun dari kudanya, langsung menghunuskan pedang ke leher Nabi Ibrahim. Siapa? Wanita sampingmu, saudaraku. Diambil istrinya, Ibrahim dibiarkan. Tidak dibunuh. Kalau dia ngaku istri saya, langsung dibunuh. Singkat cerita, sehari, 2 hari, 3 hari, Sarah diberi makan, minum, tempat yang bagus, segala macam, belum terjadi apa-apa. Pada malam-malam berikutnya, datanglah raja di waktu malam. Sarah langsung berdoa, bersujud, bersimpuh, "Ya Allah, aku adalah istri Nabi-Mu. Jagalah kehormatanku dan jagalah dakwah Nabi-Mu. Jagalah kehormatan suamiku dan jagalah kehormatan diri." Terus begitu berdoa pada Allah. Sampai pintu diketuk, baru berhenti berdoa. Dibuka pintu, raja, mohon maaf kalau bahasa kasarnya, nerkam. Bahasa kasarnya itu ya, nerkam. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tangan raja, apa bahasa kita? Stroke ringan mungkin ya. Nah, tak bisa meluk. Sekejap, 2 kejap, beberapa terkejut. Ada apa ini? Akhirnya dia sadar. Wah, ada keajaiban mungkin. Langsung berbalik, tidak jadi. Ya, melaksanakan niat jelek. Dah, malam berikutnya belum. Berikut lagi datang lagi. Berdoa lagi Sarah. Ini karomahnya ya. Kali yang kedua, stroke semua. Tak bisa bergerak sama sekali. Maka Sarah bisa melarikan diri.
Pertanyaannya, apakah ini bisa terjadi di zaman sekarang? Bisa tidak? Bisa apa tidak? Jawabannya mudah, bisa, karena Allah hidup. Allah tetap hidup. Allah ada. Dia bisa mengabulkan doa kita seperti itu. Ya. Nah, bagaimana bisa mencapai derajat seperti itu? Tidak ada cara lain. Ya. Apa kata ayat tadi? Minta tolonglah kepada Allah dengan perantaraan kesabaran dan sholat. Ya. Sabar yang pertama, melaksanakan perintah. Sabar. Sedang belajar, kata guru, kamu catat, tugas ini kamu kerjakan, kemudian kamu kumpulkan tepat waktu. Sabar, jangan ngedumel. Pak Heriadi ini banyak terus gawe. Nah, jangan. Pak Erlan nih, tugasnya banyak terus, dikit-dikit AI, misalnya. Jangan ngedumel, jangan kesal. Sabar. Sabar yang kedua apa? Sabar dalam menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Nah, ini anak-anak muda, tolong jangan iseng buka HP. Jengok yang parno-parni. Ada apa semua sekali-sekali. Tidak bisa sekali-sekali. Saya pernah hampir, bukan parno tapi yang judi. Saya ngerti itu judi itu ternyata game, linknya game, ya itu Mas Rudi ya. Linknya game. Gamenya ternyata game yang menarik seperti kita. Cuma bedanya, kalau selama ini skornya dikasih RP, rupiah. Paham ya? Bagi yang sering main, cuman rupiah. Ecak-ecak, kalau bahasa Melayu mah ecak-ecak. Tapi ternyata yang pernah jadi korban ngomong, katanya, Erlan, terkejut aku. Setelah skornya berubah jadi 1 juta, nanya rekening. Nah, ditransfer. Nah, ini judi benar. Apa kata polisi? Judi online lebih buruk dari judi offline. Kenapa? Pertama, kalau judi online, bandarnya kelihatan kan? Kawan main kelihatan. Judi online tidak kelihatan. Itu pertama. Yang kedua, uangnya tidak kelihatan. Dan na'udzubillah min dzalik, uang kita mencapai sekian triliun ada di luar negeri. Tidak bisa polisi ngeringkus. Hebat. Ya, kalau dalam istilah geopolitik, kita memang musuh ingin menghancurkan umat Islam di Indonesia ini berbagai macam cara. Ini salah satunya dengan tadi. Nah, ya kembali tadi. Ya sabar ya. Yang perempuan jangan mau diajak pacaran dengan istilah pacaran Islam. Tidak, adek, kita melakukan apa-apa, cuman kita kakak adek. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Jangan, mohon maaf ini, kita jangan melihat yang lalu ya. Ya, ini termasuk produk yang lalu. Yang nama hijrah itu jangan lihat lagi di belakang. Itu maksud Muhammadiyah Asia itu berkemajuan. Lihat yang di depan, jangan di belakang. Ada kawan-kawan, Erlan tuh sekarang, kalau dulu tuh sama ya dulu. Nama hijrah itu kan begitu, berpindah kan. Jadi adik-adikku, anak-anakku, jangan kalian merasa kagak ada laku. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ngomong seperti itu berarti kalian barang dagangan dong. Bukan barang dagangan kalian itu. Jangan ada istilah laku. Ya. Terus terang ya. Salah satu membuat saya hijrah adalah paman saya. Ceritanya begini sedikit ya. Saya kuliah, ada teman, dia tuh tidak ada kelihatan. Kalau yang lain kalau dijemput oleh pacar, dia enggak. Yang cewek itu. Ya. Nah suatu hari masuk ngomong kan, dilamar. Nah, lamar. Akhirnya ngomong sebesoknya kan, kamarnya ngapa? Udah masuk tak? Aku bilang ini ada cara lamaran. Oh, udah lamar. Nah kau siapa melamar? Disebutkan namanya, terkejut. Mamang itu nama yang laki-laki itu. Masya Allah. Tapi mamang ini jarang ketemu karena dia kuliahnya di Jogja. Kataku kenal dia mamang.
cuma sekali kenal, tidak pacaran, tak tidak. Iya, dia datang ke rumah, katanya aku senang dengan adek. Aku jawab, kau senang dengan aku, udah ngaku Pak? Ya aku nak jadikan ada istri. Nah kalau nama itu Kak datang ke rumah aku tuh cuma ceplos baik katanya. Karena kebiasaan, mohon maaf, kebiasaan kami wong semendo aja itu, plak-plakan, ya. Iya, ngapa apa? Gak dengan aku apa? Oh, ajang cuma tua kami. Ada di dusun sana, ada cuma tua. Jadi ada mereka dusun mamang diterima, luar biasa. Yang kedua yang membuat saya terkejut, yang jadi bibi saya sekarang, teman saya itu, Mamang Lan, aku tidak ada melanjut kuliah, ngapa? Kata mamang kau jadi ibu rumah tangga, karena aku kakek nak karir sampai mungkin jadi gubernur atau apa. Aku mah itunya. Nah, mulai dari sana kita belajar, karena mamang ini terkenal memang ikut organisasi Islam apa HMI ya. Mungkin banyak kajiannya di Jogja kemana. Mulai melok-melok juga, punya pasti banyak dari Islam ini yang belum dipelajari. Salah satu tadi tidak ada Pak. Kita sabar, tolong ya. Ada bukti satu lagi, saya ngajar di Desa PGRI dari tahun 2000 sampai 2013. Ada satu yang membuat saya, alhamdulillah, semoga pahala jariah. Apa? Saya pernah dalam suatu kelas, saya ngomong begini, kalian seperti jangan pacaran ya. Kalau ada laki-laki yang mau, kalau dia sungguh-sungguh bisa tunggulah sampai wisuda. Temui lagi saya sampai wisuda. Apa yang terjadi ketika wisuda? Rupanya cowoknya jurusan lain, sudah pakai apa? INA ya. Sudah ingat. Iya. Katanya, Pak, iya Pak, menurut nasihat Bapak, kenapa? Katanya Pak sudah bersudah. Nah ini bersudah, sudah nemui saya, langsung melamar saya. Allah Akbar. Jadi tolong, sabar. Laki-laki ini jangan ya. Mohon maaf. Yang laki-laki, tolong dibaca surat Yusuf. Godaan besar itu ada pada laki-laki atau pada wanita? Laki-laki penampilan, laki-laki akhlak, ilmu, performance, kompeten ya. Perempuan kesemsem seperti ibu angkatnya yang bernama Siti Zulaiha, kesemsem dengan Yusuf. Siapa yang menggoda? Zulaiha. Maka ini masuk dalam sebuah hadis tentang 7 golongan saja kata Nabi yang dilindungi di padang mahsyar. Cuma 7 golongan. Kemudian dia menolak dengan mengucapkan, aku takut kepada azab Allah. Yusuf sudah menunjukkan itu. Maka yang laki-laki sabar. Apa kata Nabi? Kalaulah sudah kambing, ini istilah saya, tapi makna dari Nabi. Kalau sudah kambing nanduk-nanduk, nah sudah kawin. Tapi tidak tahu ini Pak polisi, boleh tak mahasiswa nikah? Boleh kan? Boleh kan? Yang sekolah SMP SMA yang tidak boleh ya. Kalau mahasiswa boleh, karena umur sudah masuk umur. Undang-undang pernikahan umur 18 tahun kan? Ya, itu jadi. Itu yang kedua, sabar dari semua kita menghindari kemaksiatan. Yang ketiga nih yang kata para ahli psikologi yang membuat umat Islam itu berbeda. Selamat datang Pak Ari, ini wakil rektor kita. Lanjut ke Pak ya. Yang ketiga, sabar adalah sabar terhadap takdir Allah. Sabar terhadap takdir Allah. Nah,
Saya bawakan ini hasil penelitian ahli-ahli psikologi Islam. Mereka semua sepakat bahwa yang membuat manusia itu stres, depresi karena tidak ridho dengan takdir. Ya apa tidak? Iya. Ya kan? Bagaimana penjelasan ulama? Semua yang sudah terjadi itu takdir Allah. Tinggal kita sekarang memilih untuk yang ke depan. Itu. Ya, semua yang sudah terjadi adalah takdir Allah. Itu merupakan rukun iman yang keenam. Dan kata para ulama, takdir baik dan buruk itu semuanya baik bagi kita. Cuman akal kita yang sering tidak menerima. Nah ini, kalau ini dipegang, 3 kesabaran ini yang akan menuju pada derajat takwa. Dan kita bisa mendapatkan sesuai dengan doa kita, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Di dunia kita. Kenapa? Sabar itu sudah kita wujud. Ya. Ada satu pertanyaan para ulama. Katanya begini, kalau kita betul-betul ingin menguji kesabaran kita, terutama dalam musibah, tanya dalam diri kita, kesabaran aku nih bisa gak nyamai kesabaran Nabi Ayub? Ya, itu cara. Tahu yang menimpa Nabi Ayub? 18 tahun penyakitnya terus menggerogoti di tubuhnya, sampai semua manusia jijik melihat tubuhnya. Pekerjaannya tiap hari selain beribadah, mencabuti ulat dari tubuhnya supaya jangan sampai habis dagingnya. Apa jawabannya ketika ditanyakan pada istrinya? Saya sabar. Dan saya malu kepada Allah. 18 tahun kita diberi Allah harta yang banyak, kebun, kuda, anak yang banyak, ganteng-ganteng, cantik-cantik, nurut-nurut. Dan engkau istri yang cantik dan soleha. Ketika saya diterima musibah, saya mengeluh, saya malu. Maka saya harus sabar. Ya, perlu saya tambahkan, ternyata musibah yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub bukan hanya penyakit, baru ngerti saya. Apa? Semua hartanya ludes. Kemudian anaknya satu persatu meninggal. Maka harta satu-satunya istrinya. Maka tanya kepada diri kita, kalau kita masa paling suntuk nih ya, sedih nih ya, mungkin buntu nih ya, mana? Lebih besar apa musibah kita bandingkan Nabi Ayub? Itu ya. Nah, bagi yang kita sebagai guru, ada lagi pertanyaan untuk kita, kesabar. Sabar mana? Nabi Yakub atau kita? Nabi Yakub 10 anaknya yang luar biasa, ganteng-ganteng, hebat-hebat, melawan-melawan. Dalam sebuah tafsir dikatakan saudara lain ibu dengan Yusuf, jadi ada 10 kakaknya dari istri tertua Nabi Yakub. Jadi istri mudanya ada 2 anaknya, Yusuf dengan Bunyamin. Yang 10 dari istri pertama semuanya ganteng, melawan dan gagah seperti Hercules. Karena kata ahli tafsir, 10 beradik ini pernah menghancurkan sekelompok penyamun. Kalau bahasa kita preman, perompak. Sekali serang. Luar biasa anak Yakub. Cuma apa? Nabi Yakub diberi ujian. Anaknya ini bandel. Sering membantah ayahnya yang seorang nabi. Bahkan saudara-saudara Yusuf ini, anak-anak Yakub ini ingin membunuh Nabi Yusuf. Tapi sabar. Nah, sabar mana?
kita dengan mahasiswa ketembak mungkin anak gitu dengan Nabi Yakub. Berapa lama Nabi Yakub bersabar? Ada yang tahu? Ketika Nabi Yusuf sudah dewasa jadi menteri, dia berpisah dengan Yusuf masih kecil. Ya gulam itu belum balik ya. Mungkin kalau kita patok umur 10 tahun lah, mungkin 10 atau 11 tahun. Dewasa sudah menikah jadi menteri, berapa? Mungkin sekitar 25 kurangi 10, 15 tahun. Paling cepat lah itu. Tidak bertemu, nangis terus tiap malam. Akhirnya mata Nabi Yakub buta. Itu kesabaran. Nah, kita di bulan Ramadan diberi Allah waktu yang bagus sekali, di mana kata Nabi SAW, ya, sufidatis sayatin, semua setan dibelenggu. Jadi setan tidak leluasa lagi membisik diri kita di bulan Ramadan. Maka kita jadikan momen yang paling penting, terutama di 10 hari terakhir. Apa 10 hari terakhir? Malam Lailatul Qadar. Apa yang ingin kita lakukan? Tingkatkan semua bentuk ibadah. Bahkan bagi yang bisa, terutama laki-laki, iktikaf di masjid. Kenapa? Karena ada waktu yang kata Allah dalam surat Al-Qadar, khairum min al-fisah, lebih baik dari 1000 bulan. Apa? Ringkasannya mudah. Banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak berdoa selain sholat. Silakan. Dan tambah lagi bersedekah. Silakan. Ya, insya Allah apa yang dikatakan Pak Mulisin tadi sesuai dengan surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Yang berbicara ini bukan ulama, ya, tapi sekedar berbagi saja ilmu. Semoga Allah memudahkan kita menuju kepada derajat takwa. Amin, Allahumma amin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erlan Agus Rijaya atas penyampaian siraman rohaninya. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, penyerahan tali kasih berupa bingkisan Ramadan untuk kaum duafa perwakilan dari Ibu Fanti Kufripatul Jannah. Mohon izin untuk kesediaannya. Mohon izin untuk Bapak Haryadi untuk memberikan bingkisan. Iya, Fadilah depan, Fadilah. Situ. Oh, ini ya. Hadirin dimohon berdiri sejenak karena akan kami persilahkan kembali ke tempat.
Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Trisna Warman, MKes SP KKLP, Sub SP FOMC. Selamat datang kepada Bapak di acara buka bersama Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Aisyah Palembang. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami. Sini, tolong tutup. Selanjutnya, kata sambutan dari Dr. Trisna Warman, MKes SP KKLP, Sub SP FOMC. Kepada Bapak, kami persilahkan. Dek, tolong foto di situ. Bapak ini foto tolong. Foto yang dari situ, nah, dari dekat pintu kakak itu. Nah. Foto, video, pokoknya anu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat VP Universitas Aisyah Palembang, Rektor Universitas Aisyah Palembang, Wakil Rektor Universitas Aisyah Palembang, Ketua D4 Manajemen Informatika Kesehatan Universitas Aisyah Palembang, Aisyah ya betul ya? Aisyah. Mahasiswa program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Aisyah Palembang, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan serta hadirin yang berbahagia. Sore hari datang menyapa. Langit jingga indah berseri. Cakep. Assalamualaikum hadirin, salam sapa. Mari bersama berbagi inspirasi. Salam sejahtera sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita dapat hadir dalam keadaan acara Gebriya Lentera Ramadan Himpunan Mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Aisyah Palembang. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Gubernur bahwasanya beliau tidak bisa hadir dan menyempatkan pada sore hari ini, dan beliau mewakilkan kepada saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengapresiasi Himpunan Mahasiswa Program D4 Informasi Kesehatan yang telah menyelenggarakan kegiatan mulia ini, termasuk berbagi dengan anak yatim, bazar Ramadan, dan berbagai kegiatan lainnya. Ini adalah wujud nyata kepedulian kita terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ingat pada ayat Al-Isra surat ke-7, setiap kebaikan yang kita lakukan tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selain itu ada juga hadis yang menyatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha memberikan manfaat kepada sesama, terutama di bulan yang suci ini. Saya juga menginformasikan Bapak Ibu bahwa saat ini telah dimulai kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan akses yang lebih baik kepada layanan kesehatan. Kami mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk terlibat dalam kegiatan ini dan mengecek kesehatannya secara gratis melalui yang sudah terdaftar dengan kartu BPJS atau JKN. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu menunggu hari ulang tahun, setiap saat sudah bisa diperiksakan ke puskesmas yang terdekat. Jadi tidak lagi perlu nunggu hari ulang tahun Bapak Ibu. Kemarin kan cek kesehatan gratis pada saat ulang tahun. Sekarang tidak lagi Pak, bisa kapan saja. Ya, terima kasih. Arahan dari Presiden. Saya juga mengingatkan kepada semua bahwa pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program pemerintah untuk memastikan kita bisa mencegah daripada kesehatan kita, apakah kita sakit atau sehat atau perlu pengobatan segera, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit
katastrofik seperti jantung, hipertensi ginjal, gagal ginjal, dan juga penyakit kanker dan lainnya. Jadi perlunya cek kesehatan gratis, terutama kita yang sudah berusia di atas usia 40 tahun Bapak Ibu, apalagi yang sudah lansia ya. Bapak Ibu semua, kegiatan ini gebriar. Lentera Ramadan merupakan kesempatan emas untuk mempererat tali silaturahmi kita dan berbagi kebahagiaan. Mari kita gunakan momen ini untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Adik-adik semua adalah program D4 ya, informatika sekarang paling banyak dibutuhkan. Ya, selamat untuk kalian semua ya. Semoga kalian cepat selesai, cepat ditugaskan dan cepat menjadi tenaga kesehatan di 9 kabupaten, di 17 kabupaten kota. Yang mana sekarang ini 9 nakes itu termasuk di 3 rekammedik ini, 4 rekammedik ini sangat-sangat kurang. Jadi terima kasih kalian sudah betul untuk melanjutkan pendidikan di D4 ini, sehingga nanti kalian bisa dibutuhkan dimanapun rumah sakit dan puskesmas serta klinik-klinik swasta. Amin. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali diucapkan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberkati kita semua dan menjadikan amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua, sebagai penutup beberapa pantun yang saya ucapkan. Bunga mawar mekar di taman, cakep semerbak menawan hati. Cakep, selamat dan sukses untuk Aisyah Palembang. Semoga prestasi terus menanti. Imam Musi ikan belida, cakep. Pak perahu berlayar tenang, cakep. Bersama kita berusaha untuk berjaya, wujudkan masyarakat Sumsel cerdas dan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk penyerahan plakat akan diserahkan oleh Bapak Muhlisin selaku Ketua Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Muhlis. Selanjutnya penyerahan piagam. Bapak mohon izin. Mohon izin Bapak untuk selanjutnya penyerahan piagam oleh Ketua Pelaksana Keanggun Morlina. Dipersilahkan. Iya bun, azan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Trisna Warman karena telah menyampaikan kata sambutan. Karena waktu telah menunjukkan waktu azan, dilanjutkan dengan azan maghrib oleh Saudara Aulia Muhammad Abu Bakar. Kepada saudara dipersilahkan. Cepat Abu. Bentar ke dulu yang azan. Mingguan batal ya. Bapak Ibu untuk berbuka. Tenaga kesehatan haji sudah selesai. Pak, sekarang nih Pak. Satu Pak. Saya Pak. Dokter kami Pak sudah tepat sehari di klinik nih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal Allah La ilaha illallah anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Soalnya aku nganu klinik beneran.
Kita salah jamaah dulu ya. Dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah di Musola Hotel Amaris yang akan dipandu oleh sesi peribadatan. Yang akan diimami oleh Bapak Erlan Agus Rijaya. Selanjutnya, mohon izin untuk waktunya sebentar, karena kita akan menyaksikan penyerahan bingkisan baju lebaran oleh adik-adik panti. Mohon izin kesediaan waktunya Bapak Dr. Trisna Warman untuk penyerahan bingkisan baju lebaran. Mohon izin untuk perwakilan adik-adik panti 5 orang untuk kesediaan waktunya. Videoin fotonya. Landscape potret. Pohon mana? Pilih situ cepat maju lah. Ada yang di sudut deh. Bisa di sudut. Nah, kalau di sini foto jangan lupa. Foto cepat. Mohon izin untuk Bapak Dr. Trisna Warman untuk penyerahan bingkisan baju lebaran. Potret. Nah, mereka makan yang di jalan. Ikut. Ini mau mana ini? Nah.
Iya, makanya. Ini mana nih? Ini apa? Piring dong. Mohon izin untuk dilanjutkan dengan foto bersama. Pegangnya bedong. Foto ini Nisa Fadila, jangan numpuk. Ngomongin. Ada yang tiga ngomong ke belum. Tolong mana tuh Dedi? Nih, HP-nya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Trisna Warman dan adik-adik panti. Selanjutnya, penyerahan bingkisan baju lebaran kepada Bapak Ari Yulianto. Kesediaan waktunya dan adik-adik panti 5 orang. Mohon izin. Ngomong Nisa. Mohon izin untuk Bapak Ari Yulianto. Ya, Kak. Cepat ngomong satu. Pak Riyadi, nanti foto. Bunda Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ari Yulianto dan adik-adik dari Panti Asuhan. Oh. Dilanjutkan dengan penyerahan THR oleh adik-adik panti 5 orang. Mohon izin untuk Bapak Pengestu Panti Asuhan Kufrifatul Jannah. Mohon izin untuk Bapak Pengestu dan adik-adik Panti Asuhan Kufrifatul Jannah. Debbie, jangan nutup ya. Mohon izin Bapak untuk sesi foto terlebih dahulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Pengestu dan adik-adik dari Panti Asuhan Kufrifatul Jannah. Selanjutnya penyerahan THR kembali kepada adik-adik Panti Asuhan Kufrifatul Jannah 5 orang, dan mohon izin kepada Bunda Jumaiti SOSI untuk kesediaan waktunya untuk memberikan THR kepada adik-adik Panti Asuhan Kufrifatul Jannah.
Iya. Mohon izin untuk Bunda Eti untuk foto bersama, dan mohon izin untuk Bunda Mary dan Pak Rudi, mohon izin untuk sesi foto bersama. Udah. Terima kasih kepada Bunda Eti, Bunda Mary, dan Bapak Rudi serta Bapak Rizami. Beri jalan, beri jalan. Wah, nakal nih Bapak. Tentunya kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya donatur dan para sponsor, yaitu Hot Wheels Cabang Pelaju, Keripik Mumbai Cozy, Eli Jati Mandiri, Graha Bandara Insani, Sabrina Galeri, Tia Puji, Snake Bunda Tia, Inaya Collection, dan Pepe Dinosaur. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sponsor dalam acara kita pada malam hari ini. Tibalah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melepaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Amanda Marcia Aurelia selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas.